di mana di dalam UAS untuk perancangan media publikasi ini, karena sifatnya adalah proyek, jadi kalian melaporkan hasil proyek kalian. Proyek sebelumnya adalah membuat profil diri cetak ya. Itu silakan nanti di Ima belum mengumpulkan ya kemarin yang cetak. Iya Pak, saya belum ngumpulin Pak. Mungkin nanti malam ya Pak ya. Ini masih keluar soalnya. Masih di luar ya. Oke. Nggak bawa laptop. Nanti semua proyek yang dituntutkan di dalam mata kuliah ini sudah ada di Classroom kecuali yang mungkin video ya. Video itu belum ada. Iya Pak. Nanti foldernya Pak dibuat. Jadi tugas terakhir adalah membuat versi profil diri yang video. Tekniknya bebas, boleh vlog, boleh editing audiovisual, terserah kalian, kreativitas kalian. Tapi sebenarnya dua tugas itu adalah kuliah ini di samping ada beban untuk tugas kuliah juga impact-nya atau dampaknya itu buat mahasiswa juga buat kepentingannya sendiri. Di mana untuk profil cetak dan profil audiovisual ini dan dijadikan ya publikasi untuk portofolio pribadi mahasiswa. Ya. Baik dalam kepentingan wisuda pun kalian itu akan digunakan karena kalian nanti syarat untuk wisuda itu dilampirkan portofolio ataupun profil diri itu. Sekaligus membuat untuk tugas kuliah ya tugas untuk yang nantinya kan bisa dipakai walaupun mungkin nanti bisa diperbaiki. Baik, Pak Edi ingin mendengarkan dulu Rizal. Gimana Rizal? Silakan, punya kamu. Yang untuk ini Pak, video UAS. Ya. Video UAS saya baru rancangan Pak, belum sampai proses membuat, soalnya ini masih di kampung halaman. Maksudnya kalau rancangan saya itu seperti ini Pak. Jadi nanti saya buat beberapa pertanyaan seperti itu yang menyangkut data diri Pak ya, profil. Terus maaf Pak, komputernya koneksinya jelek. Ya. Saya lanjut lagi Pak. Jadi konsep saya seperti ini. Jadi kayak seperti orang diinterogasi seperti itu loh Pak. Diinterogasi cuma di dalam ruangan, kasih lampu sama kursi seperti itu. Nanti yang menginterogasi sendiri itu kayak ngasih pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pak. Jadi konsepnya itu mirip-mirip interogasi kayak di kantor polisi seperti itu sih Pak ya. Cuma kan pertanyaannya kan nanti sesuai ya, ada sound koneksinya. Oke, nanti sembari menunggu si Rizal. Oke, Ima, gimana Ima? Sudah lengkap tugas-tugasnya di Classroom? Sebenarnya sudah lengkap Pak, tinggal ngumpulin tinggal yang edit yang vlognya Pak. Oh. Kurang sedikit tapi kok Pak. Oh ya. Mungkin nanti malam gitu udah bisa kirim ke Classroom, kalau enggak paling lambat ya besok Pak. Ya. Ya Pak Edi kasih kesempatan waktu besok jam 12 ya. Bisa Baik Pak. dikumpulkan ya. Iya, kalau rancangannya itu kalau punya saya itu kayak pengenalan diri gitu toh Pak.
Ya. Nanti dilihatin kesibukan saya sehari-hari bagaimana, kayak saya kerja di mana, kuliahnya di mana gitu, Pak. Ya. Ya, ini kalau masalah gaya storytelling-nya ya, cara untuk menceritakannya itu mahasiswa boleh menggunakan pendekatan-pendekatan kreatif ya. Baik, Pak. Nah, kita mencoba mengeksplor ide-ide kreatif juga ya. Jadi kalau tadi Rizal menggunakan gaya seperti integrasi ya, gitu ya, seperti integrasi itu ya tidak mengapa ya. Artinya, cuman tadi yang penting kan bagaimana pesan dari konten dalam media tersebut bisa tersampaikan dengan jelas. Tentu kalian akan mempertimbangkan isinya apa saja yang sudah dipersiapkan nanti yang akan dimuat dalam media itu apa ya. Kemudian nanti bagaimana dibayangkan juga target audiensnya itu bisa menangkap apa muatan pesannya itu tadi. Ya. Jadi nanti Pak Edi pun akan melihat sejauh mana Pak Edi sebagai audiens ya, bisa menangkap itu. Nah, yang paling gampang ya misalnya kalau disimulasikan dulu kan misalnya diambil satu target audiens untuk mendengarkan atau melihat video kita itu, kemudian nanti mereka kita ungkap feedback mereka, tanggapan mereka terhadap hasil tontonan itu apa yang ditangkap. Dan sebenarnya kalau ada cukup waktu untuk mengevaluasi sebenarnya semacam itu. Jadi media-media itu bisa diuji dengan stakeholder atau audiens terkait ya, audiensnya mereka melihat lalu kita mengujikan apa yang perlu kita tanyakan kepada mereka berkenaan dengan visualnya, komunikasinya. Gitu. Kalau di dalam pengembangan pembuatan media-media audiovisual juga mesti ada uji semacam itu ya. Jadi untuk skripsi kalau kalian nanti membuat yang berupa media, misalnya dulu rencananya IMA akan juga membuat media audiovisual juga ya, explainer video itu ya, itu juga. Ya, insya Allah. Ya itu nanti kalau skripsi kan harus diteliti apakah efektivitas penggunaan media tadi. Nanti diuji oleh responden ya. Nah, sementara tekniknya juga bisa menggunakan bermacam-macam walkthrough, ya walkthrough juga bisa, di mana ada sejumlah responden dikasih prosedur-prosedur untuk tertentu ya, untuk melihat itu dan nanti ditanya karena ini kan berarti kan menguji sejauh mana penjelasan dari program yang ditawarkan itu bisa dimengerti. Kalau orang yang menontonnya juga tidak mengerti, berarti tidak berhasil. Nah, ini kan bisa diujikan. Gitu ya. Tapi untuk mata kuliah ini tidak sampai segitu. Kita hanya dari aspek visual, nanti ujinya adalah Pak Edi sebagai penguji. Artinya Pak Edi sebagai dosen yang akan mengevaluasi itu ya. Gitu, nanti ada catatan-catatan, tentu Pak Edi kasih catatan di classroom ya. Jadi kalian siapkan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya ya. Ya, mestinya hari ini sebenarnya perlu ditunjukkan ya, kalau sudah jadi itu ditunjukkan ya, tunjukkan bagaimana medianya. Kalau Rizal yang cetak sudah kemarin ya? Nah, Rizal nampaknya ada kendala sinyal ini ya. Rizal. Iya kayaknya Pak. Ya. Nah, sudah sejauh mana ini, Ima? Itu video explain itu? Video explainernya gimana Pak maksudnya? Explainernya itu sudah sejauh mana? Masih itu Pak, masih rancang-rancang yang bab-babnya itu Pak masih. Ya. Ya, berarti kita molor ya. Jadi Pak Edi sudah mendorong, tapi capaian mahasiswa juga mengalami kemacetan. Okay. Garasi komo lewat. Iya Pak. Mahasiswa kita mengalami kemacetan. Biasanya begitu. Kalau sudah moodnya
mood untuk menyelesaikannya tidak stabil ya mandek gitu ya. Ya itulah penyakit mahasiswa gitu. Pak Edi juga pernah mengalami ya. Dan dalam studi juga. Iya, Pak. Maka suasana akademik memang penting ya. Jadi kuliah ini kan menimbulkan spirit. Nggak efektif, Pak. Iya, kurang efektif gitu. Nah, kayak. tapi ya masih mending daripada kalau cul-culan ya. Sudah nggak ada kuliah sama sekali gitu kan juga tidak ada yang mengingatkan paling tidak. Pak Edi juga begitu. Pak Edi ambil doktoral itu pun kadang-kala ya sama kawan-kawan ya diskusi seperti ini gitu. Dosen-dosennya masih memberikan kuliah online gitu. Terus Pak Edi juga kadang-kala datang ke kampus ya. Ini rencana nanti laboratorium Pak Edi ya gunakan walaupun di rumah ke kampus ya ada laboratorium, tapi kalau suasana itu penting sehingga Pak Edi perlu disediakan laboratorium di kampus KSW ya Pak Edi datangi saja itu. Ketemu kawan-kawan juga begitu mestinya. Baik, saya Pak Edi sapa dulu Sam. Halo Sam. Gimana Sam? Tugasnya untuk tugas UAS-nya bagaimana perkembangannya, progres report-nya? Yang videografi, Pak. Ya, video. Untuk video profil. Baru sampai bahan-bahan tok, Pak. Belum konsepnya juga belum jelas. Punya gambaran rencananya bagaimana nanti? Kalau si Rizal tadi kan menggunakan gayanya itu teknik interogasi, ya. Interogasi semacam itu. Nah, kalau kamu gimana nanti rencananya? Kalau saya sih biasa saja sih Pak, kayak gini loh. Misalkan nanti saya bilang, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Hari ini saya akan memperkenalkan diri saya. Kita lebih kenal, lebih dekat dengan saya gitu. Paling gitu-gitu Pak sih Pak. Nah, vlog, dengan vlog kayak vlog. Ya, vlog murni. Cuman vlog lebih ke apa ya, detail wajah saya doang sih, kayak saya ngobrol paling tak tunjukin kayak fotonya kalau saya kuliah di Stekom katakanlah gitu, tak tunjukin pas pakai alma maternya, paling kayak gitu-gitu kok sih Pak. Ya. Silakan nanti dibikin sesuai dengan ide kreatifnya, tapi yang jelas ini sebagai karya di tingkat akhir mestinya kalian curahkan ide-ide kreatif itu. Apalagi media publikasi itu kan akan dipublikasikan kepada audiens yang luas ya, yang memiliki beragam segmennya barangkali ya. Kalau kita pasang di media-media sosial pun akan diberikan banyak tanggapan dan lain sebagainya ya. Ataupun untuk kepentingan khusus misalnya itu untuk lampiran-lampiran portofolio diri dengan konteks ya apakah bisnis, apakah pekerjaan, apakah publikasi personal ya, itu patut menjadi pertimbangan ya. Harapannya memang tidak hanya sekedar karya kuliah selesai ya, itu ya, sebenarnya bisa dimanfaatkan aplikasi mahasiswa Stekom ya, menunjukkan kemampuannya ya. Dan nanti tentu punya kalian akan dikompilasi ya. Jadi nanti dalam bentuk video dikirimkan ke classroom ya. Nanti Pak Edi akan kemas semuanya dirangkum jadi satu ya. Satu. Kemudian nanti kita publikasikan bahwa ini loh karya mahasiswa tingkat akhir Stekom Ambarawa ya, angkatan 2016. Karyanya ini. Nanti dibikin banyak kok sama Mas Iko, sama Fadia. Kompilasi ini. Nah, itu akan menjadi dokumen akademik ya. Nanti diberikan diberikan atribut bahwa produksi ini adalah bagian dari produksi Stekom ya, tugas. Bahkan untuk tugas terakhir ini ya, tugas terakhir ini logonya sudah boleh menggunakan logo Universitas Stekom. Nah, jadi kita logo yang baru ya itu ya Pak ya. Nah, jadi nanti tadi share lah. Kalian bisa gunakan dalam video kalian dan dalam mungkin bisa saja yang media publikasi yang untuk cetak itu ya. Kalian sudah mulai karena nanti sebenarnya per 30 Juni SK-nya menterinya ya. Tapi
publikasinya nanti penyerahan SK-nya besok Rebo, jadi mulai Rebo nanti kita boleh florkan ke publik bahwa mendeklar bahwa sudah tidak lagi sekolah tinggi Stekom ya, tapi juga dia universitas ya, Universitas Stekom. Tidak ada singkatannya ya Universitas Stekom, kepanjangannya Universitas Sains Stekom, Sains Teknologi dan Komputer ya. Nanti kirimin logonya, Pak. Ya, nanti Pak Edi di grup Pak Edi kirimin logonya ya. Jadi nanti karena karya kalian kan sudah penyerahan tanggal besok Rebo itu kan penyerahan resminya dari DT, maka nanti pada mulai per bulan ini sudah mulai Universitas Stekom. Dan nanti kalau kalian sudah universitas ya. Nah, ini kalian generasi awal yang di wisuda sudah menggunakan ijazahnya Universitas Stekom. Spirit kalian untuk menyemangati kalian juga ya, selesaikan ya. Bahwa kalian juga alumni Universitas Stekom. Nah, tentu ini meningkat kedudukannya ya, kualifikasi lembaganya yang semula sekolah tinggi sudah menjadi universitas. Nah, ini juga merupakan kebanggaan tersendiri ya, kalian sebagai bagian dari Sivitas Akademika yang alma maternya adalah Universitas Stekom nantinya ya. Ini, alma maternya mana? Kamu lulusan mana? Saya lulusan Universitas Stekom, desain grafis Universitas Stekom. Nah, ini maka buatlah karya-karya kalian yang berkualitas ya. Sebenarnya diskusi-diskusi di sini sebenarnya untuk tadi menguji cobakan sebenarnya. Gitu ya. Oke. Saya kira ada hal yang lain yang perlu disampaikan karena tidak. Gimana, San? Skripsimu, San? Proposalnya sudah dibikin? Baru konsentrasi sama proposal Pak. Kita selesaikan, biar ganti pekerjaan gitu ya. Sudah selesai, jadi desainer, jadi berkarir, ya sudah. Jadi apapun kalian menyandang gelar sarjana desain, ganti kesibukan. Lebih mumet lagi, ya bebannya jadi mahasiswa. Pikirannya mahasiswa mumet, enggak, beban kehidupan lebih mumet lagi nanti juga, ya. Pekerjaan kita juga tambah makin, pekerjaan kita karirnya meningkat juga makin pecah sendahi. Ya. Betul, Pak. Ya. Apalagi kalau nanti sudah berkeluarga tidak begitu ya, problematikanya tidak hanya pekerjaan, ya sosial, keluarga, gitu ya. Ya ini latihannya kan di sekolah ini kan dengan beban-beban kita kan melatih kita untuk memikirkan problem solving. Ya. Ya, adanya suatu masalah, jadi kemampuan sarjana itu dia mampu menemukan masalah, mampu menemukan masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang jarak antara sesuatu yang ideal dengan kenyataan. Kalau kenyataannya belum seperti yang diidealisasikan, itu artinya tandanya ada masalah. Kalau sudah ideal ya berarti sudah tidak ada masalah. Tapi ideal ini kan sesuatu yang tinggi ya. Nah ini kenyataannya di sini, maka gap ini, jarak atau kenyataan yang berbeda antara yang diidealkan, yang diharapkan dengan kenyataannya berbeda, ini ada masalah. Nah, cuman kita menemukan masalahnya di mana? Masalahnya itu ya. Masuk skripsimu itu, kamu harus mencari tema-tema yang bisa ditemukan masalahnya, yang bisa dirumuskan masalahnya. Lalu kamu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi masalah. Ya. Jadi masalahnya dirumuskan dalam sebuah bentuk pertanyaan yang harus dijawab nantinya dengan menggunakan metode riset. Ya.
Sebenarnya di dalam desain pun sama. Desain itu juga sebenarnya bagian dari riset, mendesain itu ya, karena kalian akan menemukan masalahnya juga. Misalnya untuk media iklan gitu ya, masalahnya di mana? Ya, betul. Ini apa yang diharapkan dari iklan itu? Tujuannya apa? Ya. Lalu menggunakan pendekatan apa? Ya, lalu, nah nanti itu akan dicari masalahnya di mana untuk mencapai tujuan periklanan itu tadi, atau tujuan publikasi tadi. Misalnya iklan pilkada, gitu kan? Dia harus mencapai target dikenal masyarakat, diingat masyarakat waktu coblosan itu. Nah, tentu konstituennya di mana saja dipetakan. Nah, dia sudah kenal belum? Maka kadang-kadang perlu diuji coba ditanya. Lalu pendekatan medianya seperti apa? Cari yang lebih tepat. Karakteristik target audiensnya juga perlu dikenali karena masyarakat perkotaan, misalnya demografi, aspek demografi, masyarakat di perkotaan, masyarakat pedesaan, ini pendekatannya tentu lain. Contohnya misalnya kalau era teknologi ini kan tidak semuanya orang juga bisa mengakses teknologi. Ya, kalau untuk generasi milenial ya sudah mungkin ya. Belum lagi dengan kultur, bahasa, kultur juga, bahasa juga. Itu kan aspek-aspek yang mempengaruhi. Ya. Misalnya kayak itu video explainer-nya si Ima nantinya, itu kan Iya, Pak. di masyarakat Kota Salatiga. Iya. Karena yang menjadi target audiens ini mereka kalangan apa, kalangan tingkat pendidikan. Mungkin masyarakat, Pak. Masyarakat sekitar Salatiga aja, Pak, mungkin. Ya, itu kan tentu ada data demografinya. Ya, jadi usianya berapa saja yang biasanya menjadi target demografi. Kemudian dan pendidikannya itu di datanya dicari dulu. Lalu nanti di baik, Pak. Pendekatannya yang lebih cocok menggunakan kan komunikasi. Komunikasi ini harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti audiensnya. Ya. Ini satu contoh saja kasus bahwa baik, Pak. mendesain itu adalah proses perancangan karya itu adalah bagian dari proses riset. Ya. Maka sebenarnya kalian kan sebagai calon sarjana desain ini berarti kemampuan untuk riset itu harus dilatihkan. Di tugas-tugas PhD sebenarnya sebagian juga metode-metodenya yang mestinya sudah dipakai mulai dengan observasi, misalnya kalau penugasan kan observasi, kemudian menentukan siapa target audiensnya. Ini sebenarnya bagian-bagian dari riset nanti. Kalau kamu melakukan satu riset yang lengkap, seperti itu. Baik, ya saya kira itu ya. Jadi nanti karena sifatnya mata kuliah ini adalah project, ya, silahkan kalian melengkapi project yang sudah ditentukan di dalam mata kuliah ini, upload di Classroom. Nanti selebihnya Pak Edi akan menilai apa yang menjadi capaian dari target project yang sudah diberikan, termasuk di dalam perkuliahan. Tapi kalau yang aktif saya kira sudah cukup baik ya. Kalau yang sudah cukup aktif ini minimal ya B, syukur lebih ya. Minimal ini sudah melampaui tahap B ya, yang aktif. Tapi tadi yang tidak aktif ya tentu tidak aktif, apalagi tugasnya tidak terpenuhi ya gimana Pak Edi mau memberikan nilai yang cukup saja mungkin tidak terlampaui ya. Nah itu satu penilaian yang harus diberikan oleh Pak Edi. Dan itu bagian pelajaran, bagian pendidikan juga. Biarkan kuliah hanya asal-asalan nanti tidak mendidik juga. Ya. Jadi itu juga pelajaran. Hanya tidak lulus, tidak pelajaran. Nah, nanti diberikan kesempatan untuk mengulang atau remedi, yaitu mekanismenya. Nah, baik ya. Baik, saya kira cukup ini sementara ya. Jadi silakan, kita sudah perkuliahan kita cukupkan ya. Jadi selebihnya tinggal kalian lihat di Classroom ya, untuk melengkapi tugas-tugas
untuk dinilai nanti ini. Nah, barangkali Pak sekaligus di akhir kalian ingin mengatakan bahwa kalau ada kesalahan, ada ketidak kurang yang berkenan jika Pak, mohon maaf. Terima kasih Pak. Ya, itu. Dan semoga Pak Edi sebagai guru ya, sebagai dosen, berharap mahasiswanya sukses selalu. Semoga sehat, selalu, sukses selalu, tetap kreatif, produktif. Ya, cukup ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.